Gaya belajar adalah cara siswa mengikuti pembelajaran dengan teknik yang dia sukai dalam memahami, mengatur, dan mengolah informasi. Setiap siswa tidak hanya cenderung pada satu gaya belajar. Mereka juga memanfaatkan kombinasi gaya belajar tertentu yang memberikan mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. Pada umumnya, gaya belajar dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Belajar lebih baik melihat dan membaca. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, mereka harus mendengar dulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi itu. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Belajar lebih baik dari mencoba dan melakukan secara langsung. Hanya dengan memegang saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Diperkirakan 5% dari populasi manusia termasuk pembelajar kinestetik. Dari ketiga gaya belajar ini, yang saya terapkan pada diri saya adalah gaya belajar visual. Di dalam kelas, biasanya saya lebih mudah apabila melihat gambaran dari suatu materi yang saya pelajari. Nah, saya juga senang melihat video-video pembelajaran, melihat gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Kemudian, saya juga senang melihat catatan dengan variasi warna dan adanya variasi-variasi itu membuat saya lebih mengingat apa yang sudah saya tulis ataupun apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Tipe belajar saya adalah kinestetik karena ketika belajar saya tidak bisa hanya membayangkan, namun harus melihat secara langsung dan menyentuhnya. Sebagai penerapan di kelas seperti praktek secara langsung, namun jika tidak memungkinkan untuk praktek, saya bisa belajar hanya dengan mendengarkan dari penjelasan-penjelasan guru. Untuk menjawab yang pertama, saya sendiri menyadari ada perbedaan-perbedaan belajar siswa di dalam kelas. Tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan ya. Yang pertama mulai dari cara belajar yang aktif dan cara belajar yang pasif. Yang aktif kerap sekali ini yang menjadi yang berprestasi, sementara yang pasif ini yang hanya mengikuti saja sampai akhir pelajaran. Gaya belajar termasuk mempengaruhi prestasi belajar. Masing-masing gaya belajar siswa memiliki nilai positif dan negatif tersendiri. Demikian dengan dampaknya terhadap siswa tersebut dan sekelilingnya. Jika siswa tidak mengenal gaya belajarnya, maka hal ini akan menghasilkan suatu hal yang kurang baik bagi dirinya, termasuk prestasi belajar yang buruk. Hampir semua siswa yang berprestasi rendah adalah siswa yang gaya belajarnya tidak cocok dengan gaya mengajar guru di sekolah. Tentu saja, dikarenakan gaya belajar dapat mempengaruhi hasil belajar kita. Contohnya, jika seorang guru mengajar dengan terlalu mementingkan materi atau tidak menyampingkan materi dengan sebuah game atau hiburan, kita sebagai siswa akan merasa jenuh saat pembelajaran tersebut. Gaya belajar dapat mempengaruhi hasil, karena kita bisa juga nyaman untuk belajar karena adanya gaya belajar tersebut. Menuju keberhasilan dalam belajar adalah dengan mengetahui bagaimana gaya belajar dari setiap siswa. Mereka unik, sehingga memiliki nilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Butuh seoptimal mungkin untuk mencari alternatif menyesuaikan preferensi pribadi,
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apabila gaya mengajar guru itu tidak sesuai dengan tipe belajar saya akan kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga lama-kelamaan karena dari awal juga sudah tidak mengerti, saya akhirnya mungkin menjadi bosan dan akhirnya malas untuk mengikuti pembelajaran lagi. Karena apabila tidak mengerti dari awal, tentu saja untuk ke tahap-tahap materi berikutnya saya juga tidak akan mudah mengerti. Kesulitannya adalah saya akan kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ketika saya tidak paham, saya selalu bertanya dan mungkin mengganggu teman saya untuk menjelaskan ulang apa yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jika dikatakan mengalami kesulitan, tentu karena yang saya ajari itu lebih dari 2, 3, 4 orang. Artinya setiap siswa memiliki karakternya masing-masing. Jadi saya sebagai guru juga wajib menyesuaikan cara belajar saya dan cara mengajar saya biar semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Bisa dibilang beradaptasi, karena dengan cara apapun saya harus bisa beradaptasi dengan gaya mengajar guru di kelas, walaupun gaya belajarnya kurang bisa saya terima. Ya, saya bisa beradaptasi terhadap gaya mengajar guru yang di kelas saya. Caranya adalah dengan terlebih dahulu kita mengetahui atau mempelajari gaya belajar guru di setiap mata pelajaran yang akan diajarkan kepada kita. Kalau saya pribadi, saya harus menggunakan media ya. Minimal sekali dalam sebulan itu wajib. Misal satu pembahasan atau satu bab itu di akhir bab saya bisa menayangkan video singkat untuk kesimpulan bab untuk satu mata pelajaran atau video-video untuk pemotivasi siswa. Itu biasanya sangat ampuh dalam membangkitkan semangat belajar anak dan juga mengatasi cara-cara belajar anak yang cenderung malas. Dari pembahasan dan wawancara kami, artinya gaya belajar adalah cara di mana siswa menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar. Kegagalan memahami gaya belajar menyebabkan siswa sulit dalam memahami materi dan cepat merasa bosan di dalam kelas. Masalah lain adalah siswa yang merasa kesulitan dalam belajar sering kali disudutkan dan disebut gagal karena malas belajar. Yang mana hal ini juga dapat berdampak negatif bagi kondisi psikologis siswa. Maka dari itu, baik guru maupun siswa harus menyadari gaya belajar mereka dan mencoba untuk menyelaraskannya. Nah, guru harus menilai gaya belajar siswanya dan menyesuaikan metode kelas agar paling sesuai dengan gaya belajar setiap siswa. Demikianlah hasil pembahasan kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan PSPMD 2021. Saya Ruth Sanaya. Saya Al-Maulida Najwa Izani. Saya Elizabeth Situmeang. Saya Kristina Samosir. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih.